Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak kelas 10A sampai D di kelas teknik SMK MUI Yogyakarta. Oke, hari ini kita akan belajar fisika. Jika pada pekan pertama kalian sudah melihat video dari fisika, apa saja sih materi yang akan dipelajari di fisika, untuk pekan ini kita akan belajar ke materinya. Kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan tentunya kalian sudah gak asing, karena saya yakin waktu kelas 7 dulu kalian SMP itu kan materinya ada besaran dan satuan. Besaran itu nanti kita akan belajar menjadi besaran apa saja sih, masih ingat? Ada besaran pokok dan besaran turunan. Masih ingat besaran itu apa sih? Besaran tentunya adalah sesuatu yang dapat diukur. Dan dinyatakan dalam angka ya. Untuk yang pertama besaran pokok, silahkan kalian ingat-ingat dulu. Besaran pokok itu ada 7. Coba saya kasih waktu beberapa detik untuk mengingat kira-kira apa yang kamu ingat itu tepat nggak, atau mungkin ada yang missing beberapa. Oke, sudah. Sebelum saya sebutkan atau jelaskan besaran pokok itu apa saja, di sini saya akan tuliskan apa sih besaran pokok itu. Kenapa dia disebut besaran pokok dan kenapa kok ada besaran turunan? Ini adalah besaran-besaran yang satuannya, oke, di sini ada kata satuan, nanti kita bahas satuannya, telah ditetapkan terlebih dahulu, atau boleh disebut dibagukan ya di sini, dalam menentukan satuan-satuan pada besaran lainnya. Oke, kita mulai ya. Contohnya besaran pokok itu yang pertama ada massa. Oke, kita bahas massa. Di sini dalam kehidupan sehari-hari kita terkadang ada kekeliruan atau malah sering massa. Misalnya saya mengukur massa tubuh saya. Kita beli beras berapa kilo itu bukan berat tapi massa. Massa satuannya adalah kilogram ya, satuan internasionalnya. Di sini massa. Misalnya kamu menyebutkan massa tubuhmu itu adalah 50 kg. Kalau dalam fisika kita nyebutnya massa, tapi dalam bahasa sehari-hari itu disebutnya berat. Tapi untuk yang tepatnya kalau fisika itu adalah massa. Karena massa dan berat itu akan berbeda. Nanti kita akan bahas berat pada besaran turunan. Kemudian ada yang namanya suhu. Suhu satuan SI-nya adalah Kelvin. Tetapi di sini suhu kita biasanya menggunakan Celsius.
Ketika kamu mau masuk ke SMK UI diukur suhunya pakai termogan itu ada berapa? 35, 36 diizinkan oleh masuk. Itu suhu kita lihat 35, 36 derajat Celcius. Setelah suhu ada namanya panjang. Oke. Panjang satuan SI-nya meter. Tetapi ketika kalian menggunakan penggaris seperti ini, yang keluar satuannya adalah sentimeter ya. Di sini kita menggunakan satuannya itu sentimeter dan milimeter. Untuk satuan bakunya adalah meter. Tapi untuk nanti ada SI, CGS, MKS akan saya jelaskan setelah kita membahas besaran ini selesai. Ada massa, suhu, panjang, kemudian ada yang lain yaitu jumlah zat. Jumlah zat satuannya adalah mol. Jumlah zat ini akan kita pelajari atau akan kalian pelajari nanti di pelajaran kimia. Itu akan tidak asing dengan istilahnya satuan jumlah zat, misalnya berapa mol. Nanti kalian akan diajar oleh Pak Janan tentang kimia. Nanti di sini tuh kamu akan menemukan namanya besaran jumlah zat. Terus apalagi? Ada kuat arus listrik. Oke, yang ini tentunya tidak asing untuk kehidupan sehari-hari kita. Kuat arus listrik satuannya ampere atau disingkat dengan ampere meter. Kuat listrik nanti kita di fisika besaran kuat listrik ini tentunya akan kita pelajari pada bab tentang kelistrikan. Kita akan menghitung di situ kuat arusnya yang masuk berapa, kuat arus yang keluar berapa kalau pada hukum Kirchhoff, atau mungkin nanti kalian bisa disuruh mencari kuat arusnya itu berapa kalau diketahui besaran lainnya. Kemudian ada waktu. Waktu satuan SI-nya adalah sekon, bukan jam ya. Sekon, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah detik. Yang terakhir adalah intensitas cahaya. Atau kandela. Di sini yang saya kurung adalah satuan SI-nya. Oke, ini adalah 7 besaran pokok. Kenapa pokok dia disebut besaran pokok? Tadi karena dia punya satuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dari satuan besaran pokok ini nanti besaran akan diturunkan, namanya besaran turunan. Coba kalian pikirkan, apa sih besaran turunan yang bisa diturunkan dari massa, suhu, panjang? Ini dulu aja, dan waktu, karena yang akan sering kita pakai dalam fisika itu turunan dari massa, suhu, panjang, waktu, dan kuat arus listrik. Coba kalian ingat-ingat. Nanti saya akan bahas besaran turunan, itu kan banyak sekali, tentunya tidak akan semua. Kita lihat yang bisa diturunkan dari besaran panjang itu apa saja, dari yang sederhana sampai yang agak kompleks sedikit, karena seperti tidak hanya melibatkan satu satuan atau 2 satuan. Kita bahas ke besaran turunan. Besaran turunan itu kan turunan dari besaran pokok. Tadi saya menyebut ada massa, ada berat. Kenapa sih massa dan berat itu berbeda? Ternyata berat itu merupakan turunan dari besaran massa. Contoh, jadi langsung saya beri contoh saja ya. Contoh berat, satuannya adalah Newton. Berat ini kita peroleh dari massa dikalikan percepatan. Massa di sini satuannya kilogram, percepatan satuannya meter
sekon kuadrat, jadilah dia Newton. Nah, di sini ada massa besaran pokok, kemudian di sini ada percepatan. Nih saya kasih contoh, saya 1 besaran si berat, 2 adalah percepatan. Kita melihat satuannya percepatan meter per sekon kuadrat. Berarti percepatan itu diturunkan dari besaran meter, itu satuannya dari panjang, berarti dari besaran panjang, kemudian S sekon, S kuadrat dari waktu. Jadi percepatan itu diturunkan dari panjang dibagi waktu, dikuadratkan waktunya. Ini ya, meter per sekon kuadrat. Nanti dalam gerak lurus beraturan atau berubah beraturan kita akan belajar namanya percepatan. Selain percepatan, kalian akan belajar yang namanya kecepatan. Apa sih bedanya percepatan dan kecepatan? Di sini sama-sama dia diturunkan dari besaran panjang dan waktu, tetapi satuannya berbeda. Kalau kecepatan cukup meter per sekon. Ada istilah kecepatan, ada istilah kelajuan yang memiliki satuan yang sama, tetapi di sini ada perbedaan. Kalau kelajuan itu tidak memiliki arah, tapi kalau kecepatan memiliki arah. Ketika kamu naik motor 40 meter per sekon, itu merupakan kelajuan, bukan kecepatan, karena speedometermu hanya menunjukkan kecepatannya saja. Atau kita berjalan, misalnya berapa kilometer per jam atau berapa meter per sekonnya, itu kan merupakan suatu kelajuan. Tapi kalau ada kita ukur pakai arahnya, itu kecepatan. Contohnya misalnya kalau dosen saya dulu menjelaskan, ketika seorang pilot itu mengendarai pesawat, dia yang digunakan adalah kecepatan, karena tentunya pilot itu kan nanti ditujukan ada arahnya kemana. Selanjutnya, selain ini apa? Coba dari massa tadi kita sudah mengenal adanya percepatan, kecepatan, terus apalagi massa dari besaran panjang karena meter dan meter. Yang lainnya apa yang bisa kita turunkan dari besaran panjang? Contohnya adalah luas. Itu yang paling sederhana, yaitu meter kuadrat. Kemudian ada volume, meter pangkat 3. Kalau dari massa apalagi sih yang bisa diturunkan? Selain ini ada istilahnya nanti massa jenis, kilogram per meter kubik. Kalian cermati di sini, masing-masing satuan dari besaran turunan ini memiliki satuan yang berbeda-beda. Jangan sampai kalian keliru antara kecepatan dan kecepatan, antara luas dan volume. Massa jenis dengan massa sendiri itu beda. Kalau massa jenis kalian lihat di sini ada kilogram, berarti dia massa dibagi dengan meter kubik atau volumenya. Kalian sering mendengar misalnya waktu SMP dulu belajar fisika, diketahui massa jenis emas berapa, massa jenis suatu kubus bentuknya apa yang dari kayu itu berapa. Nanti biasanya kan kalian ada suruh menghitung massanya atau massa jenis. Nah, itu pokoknya ada di sini. Besaran turunan itu diingat-ingat, tidak hanya ini, banyak sekali. Bisa yang tadi dari suhu, panjang, kemudian waktu, dari massa sendiri aja yang diturunkan itu bisa menjadi beberapa besaran turunan, panjang juga sama. Silakan nanti kalian bisa mencari infonya. Misalnya tekanan itu coba kamu cari kira-kira satuannya berapa, apa sih? Di sini kan saya nggak menyebutkan tekanan satuannya berapa. Itu dicari, satuan itu bisa kalian cari dengan cara melihat diturunkan dari besarannya apa, apakah dia dikalikan atau dibagi. Bisa kalian catat dulu apa yang sudah Bu Permana jelaskan. Kalau sudah dicatat, silakan kira-kira apa sih materi yang
belum kalian paham, nanti kalian bisa tanya melalui nomor HP saya, atau kalian bisa searching materi tersebut lewat Google, karena kan kita di masa pandemi ini tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi sumber belajar bisa dari lainnya. Oke, saya lanjutkan ke satuan, karena di sini kita sudah membahas satuan dari besaran pokok ataupun besaran urunan. Saya akan mempraktekkan sebentar. Misalnya di sini saya mengukur buku saya ini dengan menggunakan penggaris. Ternyata saya lihat tepat ada 27,3 mm ya, 27 cm, 3 mm. Tetapi kalau saya mengukur dengan jengkal, itu 1 jengkal lebih. Mungkin dengan jengkalmu ukurannya juga berbeda, apalagi jengkal adikmu. Nah, di sini kita melihat ini jengkal bisa untuk mengukur, penggaris juga untuk mengukur. Tentu kalau penggaris ini kita gunakan untuk mengukur, saya mengukurnya di tempat manapun juga akan sama hasilnya. Tetapi kalau saya menggunakan jengkal, yang buku ini diukur dengan jengkal, hasilnya akan berbeda-beda antara jengkalnya satu orang dan orang lainnya. Jadi nanti ada satuan di sini, satuan yang baku, satuan baku, dan tidak baku. Satuan baku tadi contohnya ada sentimeter, meter, kilogram, itu kan di mana-mana untuk mengukur sama. Kemudian yang tidak baku selain jengkal ada apa? Langkah. Misalnya saya menghitung panjangnya meja ini, oh ternyata ada satu langkah saya kurang dikit. Tentunya akan beda menghitung panjangnya meja ini dengan langkahnya anak kecil atau langkahnya yang lain. Seperti itu, maka dia juga tidak termasuk satuan baku ya. Contoh, ada jengkal dan langkah. Kemudian yang selanjutnya dari satuan baku itu ada namanya satuan internasional atau SI. Satuan internasional atau SI biasanya digunakan dalam perhitungan fisika untuk diminta kalian mencari satuan baku tersebut. Ada istilahnya nanti satuan SI itu disebut dengan MKS. MKS itu apa sih? Meter, kilogram, dan sekon. Ada yang tidak, yang bukan SI yaitu CGS. CGS itu apa sih? Sentimeter, gram, sekon. Saya kasih contoh. Misalnya di sini ada nama besaran. Terus saya tulis satuan SI atau MKS, dan yang sini satuan CGS. Dan di sini saya kasih nomor ya. Contoh saya ambil dari besaran yang turunan saja. Misalnya berat. Ini satuannya adalah Newton, atau kalian tulis di sini kilogram per meter per sekon kuadrat. Maaf, saya tulisnya salah. Kilogram kali meter per sekon kuadrat ya. Kita lihat CGS-nya itu adalah din atau kilogram. Satuan lainnya apa? C-nya di sini G-nya adalah gram kali meter, kita jadikan centimeter per sekon kuadrat. Itu contohnya. Yang kedua, misalnya luas.
itu meter kuadrat, di sini jadi sentimeter kuadrat. Kemudian ada massa jenis. Satuan SI-nya adalah kilogram per meter kubik, yang di sini menjadi gram per sentimeter kubik. Kalian bisa mencari besaran turunan, kemudian nanti silakan cari satuan SI-nya itu apa, CGS-nya apa. Dilihat dari satuan yang mengiringnya. Kalau kilogram berarti menjadi gram, kalau meter di sini menjadi sentimeter. Ingat MKS dan CGS. Kita hari ini sudah belajar tentang pertama besaran pokok, besaran turunan, kemudian satuan. Saya harap kalian bisa mengerti. Kemudian tugas dari saya tadi, saya minta kalian silahkan mencari contoh lain dari besaran turunan yang saya berikan. Tuliskan satuannya dan tolong kalian cari satuan SI atau MKS dan CGS dari besaran turunan selain yang saya tuliskan. Saya tidak akan membatasi jumlahnya ada berapa. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Pesan saya, tetap semangat belajar dari rumah dan rajin-rajinlah membaca dan mengulang materi apa yang sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang besaran vektor dan besaran skalar. Nanti kalian bisa pelajari terlebih dahulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.